Saya mengatakan solat 5 waktu dalam syariat baru yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi, syariat baru, solat 5 waktu secara fizikal yang anda buat, ambil wuduk, kemudian takbiratul ikram, rokok, sujud, solat seperti ini dibatalkan. Dia tu Solat 5 waktu yang diawali ngambil wudu, tahbiratul ihram, ruku, sujud, solat seperti ini dibatalkan dalam ajaran mereka. tukar dengan kaedah solat lain, kaedah lain yang kami buat dalam syariat baru. Kerana Imam Al-Mahdi Ada kaidah lain, ada cara solat lain berarti ya katanya. dijanjikan membawa syariat baru. Ya, Imam Mahdi membawa syariat, Imam Mahdi. hukum hakam yang baru, ritual yang baru, kaedah ibadah yang baru. Ini yang dijanjikan dalam hadis-hadis. Dan ini yang sedang berlaku. Imam Mahdi membawa syariat baru yang membatalkan syariat lama. Imam Mahdi yang membawa syariat baru dan membatalkan syariat lama, yaitu syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Imam Mahdi itu bukan nabi ya? Ini ada-ada aja nih. Ada yang kekal, ada yang dibatalkan. Tidak Contoh, ada yang kekal. bab solat, kalau anda nak solat, anda nak menghadap kiblah mana? Kiblat dekat Saudi, bangunan di Saudi itu, yang anda anggap Kaabah, itu telah dibuktikan, itu bukan Kaabah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi muncul aliran sesat baru. Aliran sesat ini menghilangkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu katanya merupakan syariat lama, dan sekarang ada syariat yang baru dibawa oleh seorang Imam Mahdi. Imam Mahdi membawa syariat baru yang membatalkan syariat lama. Ajaran sesat ini bernama agama Ahmadi. Dia sebenarnya tetap mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Nabi. Hanya saja perbedaannya, dia meyakini bahwa turunnya Imam Mahdi itu menghapus syariat yang telah lama dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan digantikan oleh syariat baru yang dibawa oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi mereka bernama Abdullah Hasim Aba Al-Sodiq. Ini saya kutip dari Wikipedia ya. Dia kelahiran 1983, dikenal juga sebutan namanya Abdullah Hasim, keturunan Mesir Amerika. Dialah yang mendirikan agama Ahmadi itu, teman-teman. Dan dialah juga yang mengaku sebagai Imam Mahdi, lalu membawa syariat baru. I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad. Pria itu berdiri di balik mimbar, memperkenalkan dirinya sebagai Abdullah Hasim, sang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I am Abdullah, the righteous servant of God. Aliran sesat ini sudah menyebar di berbagai macam negara, termasuk juga di Indonesia, dan pengikut-pengikutnya di Indonesia itu tampaknya pede menampakkan dirinya tanpa ada rasa takut, teman-teman ya. Ini coba lihat videonya ya. Kami dari Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abdullah yang ke-42. Labaika al-Sodiq katanya. Dan di sini dia mengaku sebagai kami Ansor Al-Qaim dari Indonesia. Sebelum mereka menyebar di Indonesia, awalnya mereka sempat berusaha menyebarkan aliran sesatnya di Malaysia. Akan tetapi ya, negara Malaysia merupakan negara yang cukup kuat menjaga umatnya dari akidah-akidah sesat, dan pada akhirnya pergerakan mereka itu dihalau oleh pemerintah Malaysia. Bahkan sampai mereka itu mengutuk pemerintahan Malaysia. Kami juga mengutuk sekeras-kerasnya sebarang usaha menyekat mesej dan risalah Imam Al-Mahdi, termasuklah Perdana Menteri Malaysia, Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Komunikasi, Mufti-Mufti dan ustaz-ustaz. Setelah kegagalan besar mereka di Malaysia, akhirnya mereka gencar menyebarkan aliran sesat mereka
ke Indonesia. Celakanya di Indonesia penanganan aliran sesat sangat lemah sekali. Mama Gufron aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ditambah lagi ada aliran sesat baru yang ini kekuatannya tentu lebih besar karena dibantu oleh kekuatan asing dari negara lain. Pertanyaannya, Indonesia mampu nggak bos menghadapi hal seperti ini? Ya sebenarnya bukan nggak mampu ya, tapi lebih tepatnya nggak peduli terhadap hal-hal seperti ini. Ya Weldo, Saiful Karim, Mama Gufron, Kurwafat Ba'alawi, nggak ada yang selesai, semua masih terus menyebar di Indonesia. Ditambah lagi nih ada ajaran baru, ajaran Ahmadi yang katanya menghilangkan syariat Islam, menghilangkan sholat 5 waktu. Jadi benar-benar umat Islam di Indonesia itu terombang-ambing dalam kebingungan. Bahkan ada orgil ya, ODGJ juga dijadiin pemuka agama, dimintain fatwanya. Ya Allah, kacau. Ini ada video penjelasan dari salah seorang ustadz yang ada di Malaysia, yaitu Ustadz Syihabuddin, menjelaskan tentang kesesatan agama Ahmadi ini. Coba kita lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini umat Islam di Malaysia telah dikejutkan dengan penampilan satu aliran sesat yang dikenali sebagai The Ahmadi Religion, Peace and Light, ataupun Ahmadi Agama Keamanan dan Cahaya. Aliran sesat ini dipimpin oleh seorang yang mendakwa sebagai Imam Al-Mahdi generasi yang kedua, ataupun juga disebut sebagai Al-Qaim dengan menggunakan nama Abdullah Hashim Abbas Sadiq. Dia ni adalah Imam Mahdi generasi yang kedua. Imam Mahdi yang utama ialah Muhammad bin Hassan Al-Askari, iaitu imam ke-12 dalam kepercayaan Syiah. Oh, jadi ada kaitannya dengan kepercayaan Syiah. Oke, ini ya mungkinkah ini pecahan dari Syiah ya, pemahaman Syiah? Kita lihat lagi. Kononnya imam ke-12 ini sudah bangkit, yang kononnya dia lahir pada tahun 255 Hijriah, iaitu 5 tahun sebelum bapanya Hasan Al-Askari meninggal dunia. Padahal dalam rekod sejarah, Hasan Al-Askari memang tak pernah ada anak seorang pun. Tapi nak jadikan cerita mereka menarik, kononnya dia ada anak yang bernama Muhammad Al-Mahdi bin Hassan Al-Askari. Oke, jadi ada kaitannya dengan kepercayaan Syiah, teman-teman ya. Dan ini videonya panjang ya. Kalau saya reaksi semua akan memakan waktu yang sangat lama. Kalau teman-teman ingin nonton video fullnya, silahkan ke channel Ustadz Syihabuddin Ahmad. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ke bagian ini. Sebab tu kita boleh tengok mereka ni dekat TikTok mereka mudah-mudah saja nak menghina Nabi dan Rasul dalam video-video mereka. Kita tengok dekat sini, dekat podcast mereka sebut Nabi Daud alaihissalam tiduri isteri orang. Mereka menghina Nabi Daud alaihissalam meniduri istri orang. Nabi Sulaiman, akibat Sulaiman alaihissalam memiliki 700 ri dan 300 gundik. Kesalahan Nabi Elijah alaihissalam disebut lagi. Kesalahan Nabi Yahya, ragu kenabian Isa. Macam-macam lagi lah yang dia sebut, yang kita kata ini telah bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat, kita boleh tengok dalam video mereka menghina para Nabi SAW. Kita bagi satu contoh. Dan terdapat kisah di mana Nabi Daud telah menginginkan berhajat terhadap isteri orang. Dan kisah ini dijelaskan dengan jelas di dalam Taurat, di mana Nabi Daud AS telah melihat keluar dari tingkap istana dan mendapati seorang wanita yang bernama Bathsheba sedang mandi, dan beliau serta-merta berhajat dan ingin kepada wanita tersebut. Dan beliau telah memanggil pengawalnya untuk membawa Bathsheba ni kepadanya, walaupun beliau sedia tahu bahawa wanita ini telah pun berkahwin dengan seorang tenteranya yang bernama Uriah. Ketika Uriah kembali daripada medan pertempuran, Bathsheba telah pun hamil akibat ditiduri Nabi Daud. Mereka menuduh Nabi Daud alaihissalam meniduri istri orang. Astagfirullah. Umat Islam tentunya akan mengatakan kisah ini adalah satu rekaan, satu benda yang dipalsukan oleh kaum Yahudi. Itu salah satu daripada banyaknya fitnah-fitnah mereka, bahkan kebiadaban mereka terhadap para Nabi. Yang ketiga, masalah besar mereka ialah Imam Mahdi mereka ni sangat jahat, bahkan sangat serupa dengan Dajjal. Bagi agama Ahmadi ni, agama Islam dan umat Islam adalah musuh utama Mahdi. Maka Mahdi akan datang untuk membalas dendam ke atas umat Islam. Maksudnya, Mahdi nanti datang ni, dia akan memusuhi kita lah. Sebab kita kata kita adalah Muslim
mukmin yang sebenar-benarnya. Dan ini adalah penyelewengan yang cukup jahat. Oh, jadi musuh utama mereka itu umat Islam. Ya kita ini. La ilaha illallah. Oke, ini videonya kita lihat. Sedang penonton, di dalam hadis-hadis keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Ahlul Bait alaihi salam, kita temui musuh yang berbeza dari apa yang telah dinyatakan oleh saudara Bukhari yang mana saudara Bukhari telah membentangkan keterangan tentang musuh-musuh Imam Al-Mahdi yang utama kononnya daripada perspektif kitab-kitab dunia Sunni. Tetapi daripada hadis-hadis Ahlul Bait dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis-hadis sifat oleh keluarga Rasulullah, kita dapati bahawa musuh utama dan fokus utama Imam Al-Mahdi alaihissalam dan Al-Qaim alaihissalam adalah umat Islam itu sendiri. Musuh. Ini mengerikan banget ya. Ajarannya menghilangkan sholat 5 waktu dan musuh utamanya adalah umat Islam itu sendiri. Dan ternyata setelah kita lihat penjelasan dari video Ustadz Syihabuddin Ahmad, ada kaitannya dengan kepercayaan orang-orang Syiah. Apakah ini pecahan dari Syiah? Saya juga belum tahu mengenai hal itu, tetapi kita akan terus telusuri lebih jauh tentang aliran ini sehingga menemukan titik terang yang sebenarnya mereka ini siapa. Semoga pembahasan video ini bisa menjadi satu pengingat buat seluruh umat Islam di Indonesia agar tidak terpengaruh dengan aliran sesat ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.